Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Arianti, panggil aja Yanti. Ini adalah video pertama yang aku bikin. Jujur aja saya agak ragu bikin video, cuman mungkin saking banyaknya temen-temen yang nanya gimana sih caranya atau prosesnya migrate ke Kanada. Jadi saat ini aku udah tinggal di Kanada kurang lebih 4 tahun, tepatnya di Alberta. Kota kecil sih, tapi lumayan lah. Dari kerjaan lumayan enak, kawan-kawan juga lumayan enak, akomodasi juga lumayan enak. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Aku tinggal di kamar hotel, nggak terlalu besar sih, cuman ya nyaman. Well anyway, jadi kalau ke Kanada itu ada beberapa tahapan. Mungkin bisa aku jabarin di sini. Untuk detailnya mungkin bisa dicek ke website. Jadi pertama tuh ada express entry. Dari express entry itu biasanya kalau eligible untuk siapa aja yang mungkin level manajemennya agak tinggi, kayak IT engineer atau mungkin dosen atau dokter, nurses, mungkin eligible. Atau mungkin kalau kita kerja di F&B, hospitality, jadi mungkin level manager ke atas. Selain itu kita harus punya English skillnya yang lumayan bagus. Jadi untuk IELTS atau CLB, jadi IELTS itu minimal 7 band score di semua kategori, dari speaking, reading, writing, sama listeningnya. Itu minimum 7. Itu udah eligible lah untuk apply express entry. Confidence pasti diterima. Depending on your luck juga sih. Jadi kalau express entry itu yang provinsi paling mudah adalah Nova Scotia, yang kedua itu Saskatchewan, yang ketiga adalah Alberta, dan yang paling susah adalah Quebec. Jadi kalau lewat Quebec tuh ada specific language French, harus bagus bahasa Prancisnya. Jadi mereka tuh punya sistem pemerintahan sendiri, jadi agak beda dari provinsi-provinsi lainnya dan lumayan susah. Jadi kalau mau apply express entry mungkin coba Nova Scotia atau Alberta, mungkin lebih enak, lebih mudah. Yang kedua adalah student visa. Jadi kalau student visa itu lumayan mahal, biasanya sih buat anak-anak pengusaha kali ya, atau selebriti yang ada di Indonesia. Jadi untuk student visa minimum biaya untuk student visa per tahunnya adalah 25.000 Canadian dollar, jadi itu setara 250 juta. Itu hanya untuk biaya student aja, biaya study aja. Jadi minimum kita harus punya bank depositnya agak lumayan tinggi, bank statementnya, terus mungkin dari support dari family harus ada. Tapi dengan student visa kita otomatis dapat open work permit juga. Itu jadi kita eligible untuk kerja di Kanada sebagai open work permit, jadi bisa kerja di mana aja, tapi dengan maximum hours 20 hours, 20 jam per minggunya. Lumayan lah buat biaya makan, transport, atau yang lainnya. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, kita bisa sebagai investor, foreigner investor. Jadi kalau foreign investor itu migrasi sebagai investor, itu paling enggak kita harus punya uang sekitar 500.000 Canadian dollar, atau kalau rupiahnya itu setara dengan 5 miliar. Jadi kalau kita sebagai investor 5 miliar itu udah otomatis terjamin pasti dapat penduduk tetap Kanada. Itu adalah cara yang paling mudah dengan uang yang tebal. Anyway, karena dengan investor kita bisa buka lapangan kerja bagi Canadian citizenship, bagi foreign worker atau siapa aja. Jadi dipermudah lah. Juga membantu developing the economic sector of Canada. Jadi government tuh paling pasti support. Dengan foreigner investor pasti dapat untuk migrate ke Kanada. Yang keempat adalah married dengan a Canadian citizen. Bagi yang single, nyari pasangan, nyari suami atau istri, kalau pengen pindah ke Kanada, so silakan. Mungkin online, kurang tahu juga sih di mana-mananya dapat
a Canadian citizen a partner. So jadi mereka bisa sponsorship otomatis kalau kita udah married ke Canadian citizen atau penduduk tetap Kanada permanent resident, mungkin dari situ mereka bisa sponsorship spouse visa. Dari situ awalnya kita dapat Canadian sponsorship. Terus yang terakhir adalah work permit. Kalau aku dulu dari work permit, jujur aja lumayan makan waktu, biaya, dan prosesnya agak-agak susah. Mungkin di lain video aku bakalan cerita gimana sih proses-prosesnya mendapatkan work permit dari Canadian employer. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu gimana proses-prosesnya, stay tune, subscribe, dan juga like. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.